Waktu yang diberkati untuk ibadah hari Sabat telah tiba. Hari ini, mari kita berbagi firman Tuhan dengan judul khotbah, Hari Orang Tua Sorgawi dan Bakti kepada Orang Tua. Saat ini, Korea telah mencapai banyak pertumbuhan ekonomi, sehingga standar hidup telah meningkat secara pesat. Dahulu kala, seorang ibu tunggal membesarkan putranya dengan cemerlang meskipun dalam keadaan sulit. Untuk membesarkannya dengan baik, dia selalu mengutamakan putranya meskipun dia harus kelaparan. Ada banyak orang tua di Korea yang menjalani kehidupan seperti ini. Kemudian, anak itu masuk perguruan tinggi. Walaupun anaknya sudah masuk perguruan tinggi, dia masih merawatnya dengan sepenuh hati. Itu karena dia ingin anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik di masyarakat dan menjalani kehidupan yang berkecukupan. Meskipun dia hidup dalam kemiskinan, dia mendukung pelajarannya. Suatu hari, dia sangat merindukan putranya sehingga dia berpikir, bagaimana aku bisa bertemu dengan putraku yang sedang kuliah? Karena sulit menemukan kosnya, dia langsung pergi ke kampusnya. Dia berdiri di pintu masuk kampus dan menunggu anaknya keluar. Ketika banyak anak kuliah keluar dari kelas mereka, dia menemukan putranya. Karena dia sangat senang melihatnya, dia memanggil namanya. Pada saat itu, sang putra sedang bercakap-cakap dengan pacarnya. Kemudian, dia menemukan ibunya. Ketika dia melihat ibunya yang baru saja datang dari pedesaan, dia tampak lusuh. Sang anak tidak ingin pacarnya melihat penampilan ibunya yang menyedihkan. Dia berusaha berpura-pura bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi pacarnya bertanya kepadanya, "Dia memanggil namamu. Bagaimana dia mengenalmu?" Dia memalingkan wajahnya dan berkata, "Ibu itu adalah pembantu rumahku." Mendengar hal itu, sang ibu segera meninggalkan tempat itu, khawatir anaknya akan malu karenanya. Kisah-kisah yang mirip seperti ini sebenarnya terjadi di masa lalu. Ketika kita melihat hubungan antara orang tua dan anak, jika kita adalah anak-anak, kita seharusnya membanggakan orang tua kita dan menganggap orang tua kita sebagai sumber dari kebahagiaan kita. Saya percaya ini adalah bakti yang sejati kepada orang tua. Dalam cerita tersebut, meskipun ibunya terlihat lusuh, jika sang anak dengan bangga bisa berkata di depan temannya, "Dia adalah ibuku yang sangat kubanggakan. Dia telah mendukung aku dengan luar biasa sampai sekarang, melewatkan makan. Dan pakaiannya sudah buruk," sang ibu pasti sangat bahagia. Begitu juga ketika kita merasa bangga menjadi anak laki-laki atau anak perempuan orang tua kita, saya yakin ini bisa dianggap sebagai bakti kepada orang tua. Hal ini juga sama, baik secara rohani maupun jasmani. Ketika kita memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi, kita membanggakan Bapa dan Ibu kita dan mengakui mereka. Ketika seseorang bertanya, "Siapa ini?" kita harus menjawab, "Dia adalah ibuku yang sangat kubanggakan. Dia bekerja sangat keras untuk membesarkanku sampai hari ini." Saya ingin kita bisa memberitahu orang lain seperti ini. Mari kita baca firman di Injil Lukas pasal 12.
Dalam Lukas pasal 12 ayat 8, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang melakukan apa? Orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Ada orang yang mengakui Tuhan di depan orang lain dan orang yang menyangkal Tuhan. Tuhan dengan pasti adalah orang tua kita. Dalam cerita yang telah kusampaikan, dari sudut pandang orang dunia, ibunya terlihat lusuh. Dia tampak seakan-akan tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Ketika putranya ditanya, "Siapa dia?" Dia berkata, "Dia adalah pembantu rumahku." Betapa sakit itu bagi ibunya yang telah mengabdikan hidupnya untuknya. Bapak Sorgawi dan Ibu Sorgawi, tidak peduli apa yang dikatakan orang dunia, kita harus membanggakan Tuhan di depan orang lain. Barang siapa tidak percaya kepada Kristus Ansang-hong, dia tidak bisa diselamatkan. Percayalah kepada Kristus Ansang-hong, kamu dan sekeluargamu akan diselamatkan. Percayalah kepada Ibu Surgawi dan kamu dan sekeluargamu akan menerima hidup yang kekal. Kita harus memberitakan dengan cara ini. Tentu saja, orang yang tidak percaya akan mengejek kita. Namun, bagaimana malaikat sorgawi memandang kita? Dia benar-benar anak Bapa dan Ibu. Dia memiliki sifat sebagai anak perempuan Bapa dan Ibu. Bukankah malaikat-malaikat akan mengatakan ini di sorga? Mari kita perhatikan kasus anak kuliahan itu. Bayangkan jika sang anak berkata, "Dia adalah ibuku yang telah membesarkanku sampai hari ini meskipun banyak kesulitan." Kemudian pacarnya akan berpikir, ibunya telah membesarkannya dengan luar biasa bahkan dalam situasi yang sulit. Bukankah Anda setuju? Itulah sebabnya mengapa Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 12, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah." Oleh karena itu, bukankah kita harus selalu membanggakan bahwa kita memiliki pemahaman untuk mengenal Tuhan? Silahkan buka Mazmur pasal 20. Mari kita baca Mazmur pasal 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama siapa? Bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Bapa kita adalah Tuhan dan Ibu kita adalah Tuhan. Kita bangga menjadi anak laki-laki Bapa. Kita bangga menjadi anak perempuan Ibu. Jika kita memberitakan Injil ini di Samaria dan sampai ke ujung bumi dengan iman dan pola pikir seperti itu, maka para malaikat di sorga pun akan tergerak oleh kita. Kita harus bangga dengan Bapa dan Ibu kita. Jika kita tidak bangga dengan Bapa dan Ibu, kita tidak bisa membanggakan mereka. Maka kita tidak ada bedanya dengan anak laki-laki dalam cerita itu. Aku berharap dia bukanlah ibuku. Aku berharap dia bukanlah bapakku. Kenapa Bapa dan Ibuku datang dengan penampilan yang lusuh? Sebenarnya mereka tidak lusuh. Bukankah kita semua tahu itu? Mereka tidak lemah. Karena dosa dan kesalahan kita, Bapa dan Ibu datang ke bumi ini dengan mengenakan tubuh manusia. Di sorga, segala makhluk rohani menyembah Bapa dan Ibu dan memuji mereka. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Elohim. Hari ini, mari kita sekali lagi mengingat tentang kasih karunia Tuhan.
Kita harus berterima kasih kepada orang tua jasmani kita. Tetapi yang terpenting, kita tidak boleh melupakan kasih karunia Bapa dan Ibu Sorgawi. Mulai sekarang, mari kita membanggakan Bapa dan Ibu sebagai anak-anak sorgawi, sehingga bisa menggenapi tugas berbakti kita kepada Bapa dan Ibu Sorgawi. Di dalam Mazmur pasal 20, ada tertulis, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Mari kita baca firman di Yeremia pasal 9. Pasal 9 ayat 23 kita baca. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Di dunia ini, orang membanggakan kekuatan mereka, kekayaan mereka, pengetahuan dan kekuasaan mereka. Namun, anak-anak surgawi harus bermegah karena mereka memahami dan mengenal Tuhan. Bapa sudah berkata, aku menyukai orang yang mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Semua anak surgawi di Sion tidak boleh melupakan bahwa Tuhan yang telah menciptakan. Langit dan bumi adalah Bapa surgawi dan Ibu surgawi kita. Jangan lupa fakta ini, kita harus selalu memimpin dalam bermegah tentang Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Karena Tuhan kita memiliki kekuatan yang luar biasa, kita sekarang dibimbing ke jalan yang benar menuju sorga, bukan? Tidak sembarang orang bisa masuk ke sorga, benar? Oleh karena itu, saya berharap tahun ini, kita akan dilahirkan kembali sebagai anak-anak sorgawi yang benar-benar berbakti kepada Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan, siapapun bisa mengalahkan pencuri yang ada di dalam rumah, tetapi tidak mudah mengalahkan pencuri yang ada di hatinya. Pencuri yang mencuri hati kita adalah yang paling berbahaya. Karena itu, Tuhan memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap mereka. Dalam Ulangan pasal 13, Tuhan memberikan peringatan yang sama 3.500 tahun yang lalu. Mari kita baca pasal 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Tuhan, Allahmu, harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Tercatat dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan memberikan firman yang begitu keras. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia melakukan apa? Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan, Allahmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Apa artinya mereka mengajak murtad terhadap Tuhan? Mereka mencuri hati manusia. Ada orang-orang yang mencuri hati orang, mengalihkan hati mereka dari Tuhan kepada berhala dan memimpin mereka untuk menyembah dewa-dewa lain. Dalam Perjanjian Lama, nabi-nabi palsu seperti itu sudah dihukum mati. Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dijalani. Apa artinya menyesatkan kita?
Itu berarti mencuri hati kita. Tuhan memerintahkan kita bahwa semua orang yang mencoba mengalihkan hati kita dari Tuhan kepada dunia harus dihukum mati. 이런 사람들은 하나님께서 전부 멸하라고 했습니다. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. 너희 중에서 악을 제할지니라고 했습니다. 이 마음을 Mencuri hati seseorang adalah salah satu kejahatan terbesar di mata Tuhan. 악 중에 하나였습니다. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Sion kita yang kekasih harus selalu mengarahkan hati kita ke sorga. 그 믿음의 마음들이 향할 수 있도록 하시고 이 땅 Kita harus berterima kasih kepada orang tua duniawi kita. Selain itu, kita juga harus mengukir di dalam hati kita ajaran Bapa dan Ibu Sorgawi, yang adalah orang tua kita yang abadi. 육비에 깊이 또 아르새겨서 Sehingga kita bisa menyadari apa yang menyenangkan Bapa dan Ibu dan membanggakan Tuhan kepada semua orang. 사람들에게 자랑할 줄도 알고 Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Orang-orang kudus dari gereja awal membanggakan Yesus pada zaman anak. 자랑했고 Bukankah Daud sudah banyak memegahkan Tuhan Yehova pada zaman Bapa? 하나님을 얼마나 자랑을 많이 Dia berkata, Tuhan adalah penyelamatku dan kota bentengku pada waktu kesesakan. Tuhan menjadi terang dalam kegelapan. Engkau adalah bentengku dan menjadi tongkat saat aku berjalan dalam kegelapan. Demikian juga, ia sangat memegahkan Tuhan. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan tentang dia dalam kitab Kisah Para Rasul? Dalam Alkitab, Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. 그렇게 또 성경에서 기록하고 있습니다. Apapun keadaan orang tua, anak-anak harus selalu bangga dengan orang tua mereka. 부모님을 당당하게 자랑할 줄 알고 영광스럽게 생각할 줄 알고 Jika Anda bisa berkata kepada orang tua Anda bahwa Anda sangat bangga menjadi anak mereka dan bahwa menjadi putra dan putri mereka adalah sumber kebahagiaan terbesar, 말할 줄 아는 자식이 된다면 그 maka Anda bisa menjadi anak-anak yang paling berbakti. 효녀가 될 수 있습니다. Sama halnya secara jasmani dan rohani. Bapak Sorgawi, saya sangat terhormat menjadi putramu. 영광이 됩니다. Ibu Sorgawi, aku sangat bangga menjadi putramu. 영광스럽습니다. Ada banyak cara lain untuk berbakti kepada orang tua, tetapi banyak orang berkata bahwa berbakti dimulai dari mengetahui bagaimana menghargai orang tua kita. 효도라는 것이 출발을 한다고 합니다. Baik itu jasmani maupun rohani, kita harus selalu mengingat kasih sayang orang tua kita. 은총을 잊지 않는 여러분과 제가 꼭 되시고 Ketika kita melihat banyak catatan tentang orang Israel dalam kitab Taurat, 모세오경 가운데 기록이 많이 되는데요. Tuhan selalu menyelamatkan bangsa Israel dari berbagai kesulitan. 어려운 가운데서 건져 Dan dia selalu berjalan bersama mereka sampai dalam keadaan yang sulit. 늘 항상 동행을 해주신 분이십니다. Tuhan memberi mereka harapan, masa depan, impian, dan kekuatan. 또 꿈을 주시고 힘을 주시고 희망을 주셨습니다. Namun, setiap kali ada godaan kecil, 할 상황이 생기면 이스라엘 백성 mereka berpaling dari Tuhan yang tidak terlihat dan tertipu oleh berhala yang terlihat. 우상들에게 마음이 고작 Kita bisa melihat bahwa kasus-kasus seperti itu dalam perjanjian lama. 역사 속에 참 많이 등장합니다. Di dunia ini juga, kita ditipu oleh yang lain daripada Tuhan dan hati kita dicuri. 다른 어떤 존재에게 게임을 당하고 마음을 도적질 당하고 하늘에서 우리가 Tanpa memahami alasan mendasar mengapa kita datang ke bumi ini dari sorga, iman kita akan selalu goyah. 이해하지 못하고 살아간 과정 속에 항상 신앙이 흔들리고 말이죠. 우리 Sesungguhnya Bapa dan Ibu kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. 하나님이시고 우리 어머니는 참으로 영화로우신 우리 하나님이시다는 Karena kita terus kehilangan iman kita dalam fakta ini. 잃어버리기 때문에 Iman kita tidak berhenti bergoyang ke kanan dan ke kiri. 흔들리게 되고 흐트러지게 되고 Dengan kata lain, kehidupan iman kita menjadi tidak tetap. 갈 수밖에 없는 것입니다. Jika kita tidak lupa bahwa orang tua kita adalah sumber kebahagiaan kita akan selalu bangga dengan orang tua kita. 이 부모님이 어떤 위치에 있더라도 우리는 자랑스럽게 나를 Untuk 위하여 mendukung aku, dia sudah menanggung semua jenis penderitaan. 오직 아들이 Sungguh, dia 나라를 telah mengabdikan seluruh hidupnya untukku. 이런 어떤 Dia adalah ibuku yang bisa kubanggakan ke seluruh dunia. 오신 참으로 전 세계 자랑을 할 만한 단 한 분의 내 어머니시다.
이렇게 하고 Jika anak laki-laki dalam cerita itu membanggakan ibunya seperti ini, saya pikir pacarnya akan tergerak oleh kepribadiannya yang agung. 더 훌륭한 어떤 인품으로 그 아들을 대하지 않았을까 하는 그런 생각이 듭니다. 오늘 Orang tua sorgawi kita juga merupakan sumber kebahagiaan kita. 우리 행복의 근원이십니다. Mereka adalah sumber kebanggaan kita. Marilah kita selalu bangga dengan fakta bahwa kita telah menjadi anak laki-laki dan anak perempuan Bapa dan Ibu Sorgawi. Tertulis dalam Ulangan pasal 13 bahwa mereka yang mencuri hati kita yang sudah ditujukan kepada Bapa dan Ibu, entah mereka nabi atau pemimpi, harus dimusnahkan. Ini adalah ajaran Tuhan. Selain itu, dikatakan dalam ayat 3, Tuhan menguji hatimu untuk mengetahui apakah kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap jiwamu. 하나님께서 우리의 그 마음을 연단해 보신 것이다. 시험해 보신 것이다고 이렇게 말하고 있습니다. 자, 그렇다면 Nah, sekarang mari kita lihat beberapa ajaran Alkitab tentang menghormati orang tua. 몇 가지만 찾아보도록 하겠습니다. Silakan buka Ulangan pasal 5. Mari kita baca Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan? 어떻게 하라고 했습니까? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Menghormati orang tua kita adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Kita tidak membicarakan hal ini untuk memberikan kesan yang baik bagi gereja kita atau untuk menyenangkan telinga orang banyak. Itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Harap ingat ini. Mari kita baca Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dengan cara ini, Alkitab juga mengajarkan kita hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Anak-anak harus menghormati orang tua mereka. Orang tua seharusnya tidak memperlakukan anak-anak mereka dengan kasar atau dengan kemarahan, tetapi membesarkan mereka dengan karunia di dalam pelatihan dan nasihat. Inilah yang diinginkan Tuhan agar semua umat manusia dan semua anggota keluarga di Sion melakukannya. Selain ajaran ini, marilah kita selalu beriman kepada Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 20. Amsal pasal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sangat penting untuk menjaga hati kita. Untuk menjaga hati kita, pertama-tama kita harus memiliki iman untuk menghormati Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Kemanapun Bapa dan Ibu memimpin kita, kita harus mengikuti mereka sampai akhir. Ada pencuri yang mencuri hati kita dari Bapa dan Ibu Sorgawi. Terkadang, ketenaran, lawan jenis, kekayaan, atau ambisi duniawi bisa menjadi pencuri hati kita. Banyak faktor yang mencoba mencuri hati kita. Semua anggota keluarga Sion kita harus selalu memandang kepada Bapa dan Ibu dan dengan cermat mendengarkan ajaran-ajaran mereka.
Marilah kita menjaga hati kita terhadap Tuhan, terhadap kerajaan sorga, dan terhadap kebenaran sampai akhir. 진리를 향해 있던 그 마음을 끝까지 빼앗기지 말고 지킬 줄 알고. Dengan melakukan itu, kita semua harus kembali kepada Bapa dan Ibu Sorgawi. 마지막에는 다 Bukankah itu tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 17? 절에 기록되어 있지 않습니까? Roh dan pengantin perempuan berkata apa? 다 어떻게 하라고요? 다 내게로 오라. Marilah kepada kami. 사복음서에도 Yesus juga berkata dalam keempat Injil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam Wahyu pasal 22, roh dan pengantin perempuan berkata, marilah. 목마른 자, 가라앉은 자, Dikatakan bahwa, barang siapa yang haus, barang siapa yang terluka, dan barang siapa yang kesakitan, marilah kepada kami sekarang. 평안을 얻고 Temukan istirahat dan kedamaian dan semua hal yang kamu inginkan. 우리 아버지 어머니 Bapa dan Ibu kita adalah sumber kebahagiaan kita. 행복의 근본이십니다. Bapa dan Ibu layak menjadi sumber kemuliaan, kebanggaan, dan kebahagiaan kita. 행복의 근본으로 삼을만 합니다. Maka Daud selalu berkata, 항상 Tuhan adalah yang terutama, Dia adalah cahaya dan kekuatan yang melindungi kita. 하나님께서 우리를 지키시는 Dia adalah benteng dan perisai kita yang melindungi kita dari kejahatan. 또 악한 것을 막아주는 방패가 되어 주시고. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. 못 삽니다 말이죠. Kita bisa melihat bahwa Daud menulis semua Mazmur ini dalam kitab Mazmur. 다 이렇게 기록을 한 장면을 바라보게 될 때, 우리도 Kita juga harus bermegah tentang Bapa dan Ibu kita di Samaria dan sampai ke ujung bumi. 많이 자랑해서 Orang-orang kudus dari gereja awal selalu menginjil dengan berkata, ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu akan diselamatkan dan dosamu akan diampuni. Ketika kamu percaya kepada Yesus, kamu bisa masuk ke sorga. Semua nenek moyang iman pada zaman anak memegahkan Bapa. 이제 우리 Pada zaman Roh Kudus, kita harus bermegah tentang roh dan pengantin perempuan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Pada bulan Mei ini yang diperingati sebagai bulan keluarga di Korea, kita harus memikirkan pentingnya tugas berbakti kepada orang tua duniawi kita dan orang tua rohani kita. 한번 더 되짚어 볼 수 있어야 되겠습니다. 우리가 Seberapa banyak aku bermegah tentang Bapa dan Ibu Sorgawi? 어머니를 얼마나 사랑하고 있을까? Apakah aku menganggap Bapa dan Ibu sebagai sumber kebahagiaanku? 삼고 있을까? Betapa mulianya dimeteraikan sebagai anak-anak Bapa dan Ibu. 칭을 받았다는 것이 얼마나 참 영광스러운 일일까? Terima kasih, Bapa Sorgawi karena telah menjadi Bapa kami. Terima kasih, Ibu Sorgawi karena telah menjadi Ibu kami. Apakah Anda hidup setiap hari dengan pikiran seperti ini? Apakah Anda merasa tidak nyaman atau enggan menceritakan kepada orang lain tentang Bapa dan Ibu? 얘기를 꺼려하고 있는가? 불편하게 여기고 있는가? Kita harus membanggakan Bapa dan Ibu dengan berani dalam segala keadaan. 이 모든 상황이 전환이 돼야 됩니다. Marilah kita memimpin semua orang ke dalam pelukan Bapa dan Ibu Sorgawi. Mari kita beritakan kepada mereka dengan rajin, Bapa dan Ibu memanggilmu. Silakan datang dengan cepat. Saya meminta semua anggota Sion untuk menjadi putra dan putri yang menyenangkan. Bapa dan Ibu dengan menuntun banyak jiwa kepada pertobatan supaya kita bisa membuat Bapa dan Ibu bangga akan kita. 부탁드립니다. 또이 Juga, semua ayah dan ibu di bumi ini, terima kasih. 또 감사합니다. Anda berusaha keras untuk memainkan peran ayah dan ibu. 참으로 수고도 많고 고생도 많습니다. Anak-anak tidak mengetahui hal ini. Tentu saja, beberapa anak mungkin tahu ini. Namun, mereka tidak pernah tahu hati orang tua mereka 100%. Tidakkah orang tua bersuka cita walaupun anak-anak mereka hanya mengenali 10% dari hati mereka? 더 기뻐하지 않습니까? 우리도 Kita harus mengakui kasih dan pengorbanan Bapa dan Ibu, 또 그 정성 천국으로 dan usaha mereka untuk membawa kita ke sorga. 인도해 가시려고 애쓰시는 그 노력 이 모든 것에 조금이라도 뭐 억만분지 Saya percaya Bapa dan Ibu akan sangat senang jika kita mengenali setidaknya 1/1000 dari hati mereka. Hari ini, saya berterima kasih kepada Bapa dan Ibu sekali lagi karena telah datang ke bumi ini dan sudah memakai tubuh manusia, tubuh orang berdosa tanpa ragu-ragu. 입어주신 아버지 어머니 은혜 다시 한번 감사를 드립니다. Semoga Anda menerima banyak karunia. Saya menutup khotbah. 하겠습니다. Terima kasih.